Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hermalasari dari jurusan Fisika Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan komunitas. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu populasi dan komunitas. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, dan komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsep populasi. Populasi adalah sekelompok individu dengan karakteristik serupa atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan untuk mereproduksi antara mereka sendiri. Konsep ini banyak digunakan dalam ekologi, populasi, dan genetika. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari pertumbuhan serta pengaturan populasi. Hal ini tentu berkaitan dengan parameter populasi. Perubahan itu biasanya disebut dinamika populasi, yaitu perubahan jumlah populasi di suatu daerah. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pola penyebaran. Pola penyebaran bergantung pada sifat fisiko-kimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri. Pola penyebaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pola penyebaran teratur atau seragam, yang kedua pola penyebaran secara acak atau random, yang ketiga pola penyebaran berkelompok atau berumpun. Masuk ke materi yang kelima, yaitu struktur populasi. Untuk menggambarkan sebaran umur dalam populasi dapat dilakukan dengan mengatur data kelompok usia dalam bentuk suatu poligon atau piramida umur. Lanjut ke materi yang keenam, faktor pembatas. Faktor pembatas menyebabkan spesies menerapkan strategi untuk bertahan hidup. Faktor pembatas populasi dipengaruhi dua hal, yaitu satu, tergantung kepadatan makanan dan ruangan. Yang kedua, tidak tergantung kepadatan iklim dan bencana alam. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ketujuh, konsep komunitas. Konsep komunitas merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang bersifat teritorial. Masuk ke materi yang ke-8, yaitu pola komunitas. Pola di dalam komunitas ada beberapa pola. Yang pertama, pola stratifikasi atau pelapisan tegak. Yang kedua, pola-pola zonasi atau pemisahan ke arah mendatar. Yang ketiga, pola-pola kegiatan atau periodisitas. Yang keempat, pola-pola jaring-jaring atau organisasi jaringan kerja di dalam rantai pangan. Yang kelima, pola reproduktif atau asosiasi-asosiasi orang atau anak-anak dan koloni-koloni tanaman dan sebagainya. Yang keenam, pola-pola sosial atau kelompok-kelompok dan kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu struktur komunitas. Berikut adalah struktur komunitas dan karakter komunitas. Yang pertama, kualitatif seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Yang kedua, kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies. Yang ketiga, sintesis pada proses perubahan dalam komunitas. Penutup, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang tadi adalah populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama atau spesies yang sama, dan komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki keterkaitan dan habitat yang sama. Berikut daftar pustaka dari materi-materi yang saya ambil. Baiklah, sekian materi populasi dan komunitas dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.